Ciri orang yang sebentar lagi akan kaya raya itu sangat mudah dikenali. Lihat saja caranya membayar utang. Jika ada rejeki masuk, apakah dia langsung bergegas melunasinya seperti orang yang sedang kehausan mencari air? Atau apakah hatinya selalu punya 1000 alasan untuk menundanya? Jika Anda menunda pembayaran utang padahal uangnya ada, Anda sedang mengirimkan sinyal paling kuat ke alam semesta untuk menghentikan rejeki Anda di masa depan. Dan hati-hati, nasihat hemat pangkal kaya yang selama ini Anda dengar mungkin justru adalah mantra kemiskinan yang sedang Anda rapalkan setiap hari. Selamat datang kembali, para arsitek realitas dan sahabat seperjalanan dalam dunia getaran. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah pembahasan yang sangat tajam, sangat praktis, namun seringkali menjadi area yang paling sensitif bagi banyak orang. Kita akan bicara tentang uang, tapi bukan tentang nominalnya, melainkan tentang perilaku energi di baliknya. Kita akan membedah dua kebiasaan finansial yang seringkali disalahpahami. Yang pertama adalah tentang utang, dan yang kedua adalah tentang menabung atau berhemat. Banyak orang berpikir bahwa urusan utang piutang hanyalah urusan matematika sederhana. Ada uang, bayar. Tidak ada uang, tunda. Tapi dalam dunia fisika kesadaran, dalam dunia vibrasi, urusan membayar utang adalah sebuah tes lakmus, atau ujian kejujuran getaran yang paling akurat untuk memprediksi masa depan finansial seseorang. Saya berani mengatakan ini. Saya bisa melihat masa depan keuangan Anda 5 tahun dari sekarang, hanya dengan melihat bagaimana respon emosi dan tindakan Anda saat jatuh tempo utang tiba hari ini. Apakah Anda merasa berat dan mencari alasan? Atau Anda merasa antusias untuk menyelesaikannya? Perbedaan kecil dalam respon ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Perbedaan antara getaran kelimpahan yang magnetis dan getaran kekurangan yang menolak rezeki. Dan tidak hanya itu, kita juga akan membongkar sebuah pepatah kuno yang sudah tertanam di otak kita sejak sekolah dasar. Hemat pangkal kaya. Tahukah Anda bahwa jika dijalankan dengan kesadaran yang keliru, nasihat ini justru bisa membuat Anda miskin secara permanen? Mari kita bedah satu persatu. Mulai dari diagnosa getaran orang yang berutang. Bagian 1. Diagnosa getaran utang, siapa Anda saat ditagih? Mari kita mulai dengan sebuah fakta pahit namun menyembuhkan. Utang, secara energi, adalah sebuah lobang dalam wadah rezeki Anda. Bukan karena uangnya hilang, tapi karena ikatan janji yang belum tuntas itu menyedot energi mental dan spiritual Anda secara konstan, sadar atau tidak sadar. Ada dua tipe manusia dalam menghadapi lobang ini, dan ini membedakan nasib mereka. Tipe pertama, sang penunda, getaran kemiskinan. Perhatikan pola ini. Tipe ini mungkin memiliki uang di tangannya, mungkin baru saja gajian, atau baru saja dapat omset bisnis. Tapi saat ingat dia punya utang, hatinya terasa berat. Ada rasa sayang untuk melepaskan uang itu. Pikirannya mulai menyusun skenario dan alasan. Ah, bayarnya minggu depan saja. Uangnya mau dipakai jaga-jaga dulu. Ah, yang memberi utang kan orang kaya. Dia tidak butuh uang ini sekarang, nanti saja. Ah, aku butuh beli barang ini dulu. Utang bisa dicicil nanti. Apa yang sebenarnya terjadi secara getaran di sini? Saat Anda menunda membayar kewajiban padahal Anda mampu, Anda sedang memancarkan sinyal kekurangan akut. Anda sedang memberitahu alam semesta, Tuhan, aku tidak percaya bahwa rezeki akan datang lagi. Makanya uang yang ada di tangan ini harus aku genggam erat-erat. Aku takut kehabisan. Aku tidak punya integritas karena aku merasa miskin. Penundaan adalah bentuk ketakutan. Dan ketakutan adalah frekuensi terendah dalam menarik rezeki. Lebih parah lagi, saat Anda menunda hak orang lain, Anda sedang menanam benih penghambatan. Anda sedang menghambat aliran dana ke orang tersebut. Maka sesuai hukum pantulan, alam semesta akan menghambat aliran dana yang menuju ke Anda. Jangan heran jika kemudian piutang Anda macet, proyek Anda tertunda, atau gaji Anda telat. Itu adalah pantulan dari getaran penundaan yang Anda lakukan. Tipe kedua, sang pembebas, getaran kelimpahan. Sekarang lihat tipe kedua. Ini adalah ciri orang yang mau kaya atau bahkan sudah kaya secara mental. Begitu ada rezeki masuk, prioritas pertamanya bukan makan enak, bukan beli baju, tapi kembalikan hak orang lain. Dia bergegas. Dia tidak sabar untuk mentransfer uang itu. Kenapa? Apakah dia tidak butuh uang? Tentu dia butuh. Tapi dia lebih butuh kelegaan dan kebebasan. Secara getaran, orang yang bergegas membayar utang sedang memancarkan sinyal kelimpahan dan kepercayaan. Sinyalnya berbunyi, aku membayar ini dengan gembira, karena aku tahu sumber rezekiku tak terbatas, aku tidak takut kehabisan, aku menghormati janji, dan aku layak dipercaya.
Alam semesta sangat mencintai getaran ini. Getaran lega setelah membayar utang adalah salah satu getaran penarik rezeki paling kuat. Saat Anda mentransfer pelunasan utang, lalu Anda menghembuskan napas panjang dan berkata, "Alhamdulillah, lunas satu beban," itu adalah momen di mana Anda membuka keran rezeki selebar-lebarnya. Anda telah menutup lubang kebocoran energi, wadah Anda utuh kembali. Dan karena Anda telah membuktikan bahwa Anda adalah saluran yang lancar, uang masuk langsung dialirkan ke tempat yang hak, maka alam semesta akan mempercayakan aliran yang lebih besar lagi kepada Anda. Jadi periksalah diri Anda, di mana posisi Anda saat ini? Apakah Anda si penunda yang beralasan, atau Anda si pembebas yang bergegas? Bagian 2. Membongkar mitos hemat pangkal kaya. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang lebih kontroversial. Kita sering diajarkan, kalau mau kaya, harus hemat. Jangan beli kopi mahal, jangan makan enak, simpan uangmu. Nasihat ini terdengar logis secara matematika, tapi secara getaran, ini bisa menjadi jebakan yang mematikan. Apakah berhemat itu salah? Tidak, jika didasari oleh niat efisiensi dan strategi. Tapi menjadi salah besar jika didasari oleh niat ketakutan dan kekurangan. Mari kita bedah. Kenapa hemat pangkal kaya bisa membuat Anda miskin secara getaran? 1. Fokus pada menahan, bukan mengalirkan. Uang adalah energi. Sifat dasar energi adalah mengalir. Currency berasal dari kata current atau arus. Saat Anda berhemat dengan perasaan cemas, takut uang habis, atau merasa sayang mengeluarkan uang untuk hal yang sebenarnya Anda butuhkan atau nikmati, Anda sedang membangun bendungan pada aliran energi Anda. Anda menahan aliran keluar. Akibatnya apa? Aliran masuk pun tertahan. Anda tidak bisa meminta air segar masuk ke dalam kolam yang airnya tidak pernah Anda buang. Kolam itu akan menjadi keruh, berlumut, dan membusuk. Orang yang terlalu pelit pada dirinya sendiri, yang selalu memilih opsi termurah dengan kualitas buruk padahal dia mampu beli yang lebih baik, sedang memancarkan sinyal, "Aku tidak layak mendapatkan yang terbaik." Dan alam semesta akan mengiyakan, "Oke, kamu tidak layak, maka rezeki besar tidak akan mampir padamu." 2. Afirmasi kemiskinan harian. Setiap kali Anda menahan diri untuk membeli sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas hidup Anda, misalnya makanan sehat, buku bermutu, atau kenyamanan kerja dengan alasan mahal atau harus hemat, Anda sedang melakukan afirmasi kemiskinan. Anda sedang melatih otak bawah sadar Anda untuk percaya bahwa sumber daya Anda terbatas. Jangan beli itu, uangnya tidak cukup. Jangan makan di sana, terlalu mahal untuk kita. Simpan saja uangnya untuk masa depan yang suram. Getaran apa yang Anda pupuk? Getaran kekurangan. Anda sedang bersiap-siap untuk menjadi miskin atau menghadapi bencana di masa depan. Dan karena Anda bersiap untuk itu, maka kejadian itulah yang akan Anda tarik. Ingat hukum fokus. Energi mengalir kemana perhatian tertuju. Jika perhatian Anda tertuju pada penghematan karena takut kurang, maka kekurangan itulah yang akan membesar. 3. Mematikan kreativitas dan motivasi. Orang yang hidupnya hanya fokus menekan pengeluaran, seringkali lupa caranya meningkatkan pendapatan. Energinya habis untuk menghitung recehan yang keluar, sehingga tidak punya energi untuk memikirkan miliaran yang bisa masuk. Otak kita butuh insentif, jiwa kita butuh kegembiraan. Jika Anda bekerja keras tapi hasilnya hanya untuk ditumpuk di tabungan mati, karena takut masa depan, jiwa Anda akan lelah. Untuk apa aku bekerja jika aku tidak boleh menikmatinya? Akhirnya, getaran Anda menjadi tumpul, lelah, dan tidak bersemangat. Dan orang yang tidak bersemangat tidak akan bisa melihat peluang emas yang lewat di depan matanya. Bagian 3. Solusi getaran. Bagaimana menjadi kaya yang sebenarnya? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus boros dan tidak membayar utang? Tentu tidak. Kita harus mengubah kesadaran di balik tindakan itu. Kita perlu melakukan kalibrasi ulang getaran dalam hal utang dan pengeluaran. Langkah pertama, ubah cara bayar utang menjadi ritual pembebasan. Mulai hari ini, ubah mindset Anda tentang bayar utang. Jangan lihat pembayaran utang sebagai kehilangan uang. Lihatlah pembayaran utang sebagai membuang sampah energi atau membersihkan saluran pipa rezeki. Saat Anda mentransfer uang untuk bayar cicilan atau utang teman, lakukan dengan segera. Jangan tunda sedetik pun jika uangnya ada. Kecepatan Anda adalah bukti iman Anda. Ucapkan niat, "Ya Tuhan, aku kembalikan hak ini kepada pemiliknya. Aku bersyukur mampu membayar. Dengan ini, aku bersihkan saluran rezekiku.
Aku kosongkan gelasku, agar engkau bisa mengisinya lagi dengan air yang lebih bersih dan banyak. Rasakan kelegaan, bukan penyesalan. Fokus pada rasa plong di dada, bukan pada berkurangnya saldo di rekening. Langkah 2. Ganti hemat dengan alokasi bijak. Berhentilah menjadi orang yang hemat karena takut. Mulailah menjadi orang yang mengalokasikan dengan cerdas. Orang kaya bukan tidak belanja. Mereka belanja pada hal yang memiliki nilai atau value. Jangan hemat untuk kesehatan, makanan, olahraga. Itu investasi aset tubuh. Jangan hemat untuk leher ke atas, buku, seminar, ilmu. Itu investasi aset pikiran. Jangan hemat untuk sedekah dan berbagi. Itu investasi aset spiritual. Tapi, bijaklah pada pengeluaran yang hanya memuaskan ego sesaat. Saat Anda mengeluarkan uang, tanyakan pada hati Anda, apakah aku mengeluarkan ini karena gengsi atau karena ini memberi nilai tambah pada hidupku? Jika itu memberi nilai tambah, keluarkan uangnya dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Jangan ada rasa bersalah. Katakan pada uang itu, terima kasih sudah bersamaku. Pergilah, berputarlah. Beri manfaat pada pedagang ini, beri manfaat pada ekonomi, dan kembalilah padaku dengan membawa teman-temanmu yang lebih banyak. Ini adalah getaran sirkulasi, getaran orang kaya. Orang kaya tidak menimbun air di bak mandi. Orang kaya membangun irigasi yang mengalirkan air ke sawah-sawah, sehingga panennya melimpah ruah. Langkah 3. Bangun dana kebebasan bukan dana jaga-jaga sakit. Ubah nama tabungan Anda. Kata-kata adalah doa. Jika Anda menabung dengan nama dana darurat atau dana jaga-jaga kalau sakit, tebak apa yang akan terjadi? Anda akan sakit atau mengalami keadaan darurat supaya dana itu bisa terpakai. Alam semesta hanya mengabulkan tujuan tabungan Anda. Ganti namanya, sebut itu dana kebebasan, manet uang, atau dana peluang. Niatkan menabung bukan karena takut miskin, tapi karena Anda sedang membangun magnet. Bayangkan uang di tabungan Anda itu seperti pekerja yang sedang berkumpul, siap menangkap peluang investasi atau bisnis yang akan datang. Anda menabung dengan perasaan antusias menyambut masa depan, bukan perasaan takut menghadapi masa depan. Getarannya berbeda total. Yang satu menarik, yang satu menolak. Kesimpulannya, Anda adalah penentu aliran. Sahabatku, kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak uang yang Anda pegang saat ini. Kekayaan adalah tentang seberapa lancar aliran energi yang melalui diri Anda. Utang yang ditunda adalah sumbatan. Berhemat karena takut adalah bendungan yang mematikan arus. Jika Anda ingin menaikkan penghasilan, Anda harus menjadi pipa yang bersih dan lebar. Jadilah orang yang ringan dalam menunaikan kewajiban. Jadilah orang yang dikenal paling cepat membayar utang. Jadilah orang yang dipercaya oleh manusia dan dipercaya oleh Tuhan. Dan jadilah orang yang berani menikmati rezeki dengan bijak, bukan orang yang menyiksa diri dengan kemiskinan yang dibuat-buat atas nama penghematan. Ingat, Tuhan itu maha kaya. Dia tidak akan kehabisan stok untuk diberikan kepada Anda. Satu-satunya yang bisa menghentikan aliran itu adalah ketidakpercayaan Anda sendiri yang mewujud dalam bentuk menunda bayar utang dan pelit pada diri sendiri. Mulai hari ini, setiap kali Anda membuka dompet atau aplikasi bank, tersenyumlah. Lakukan setiap transaksi dengan kesadaran penuh. Bayar tagihan dengan senyum kemenangan, belanjakan kebutuhan dengan rasa syukur. Ubah getaran Anda dari penyimpan yang ketakutan menjadi manajer aliran yang percaya diri. Dan saksikan bagaimana realitas finansial Anda akan mulai bergeser, menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang Anda pancarkan. Pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup karat akan terbuka satu persatu. Peluang-peluang yang tadinya menjauh akan mendekat. Karena uang hanyalah efek samping dari siapa diri Anda. Jadilah pribadi yang berkelimpahan dalam mental, maka materi hanyalah bayangan yang selalu akan mengikuti Anda.